Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali pada malam Jumat yang mudah-mudahan penuh dengan barokah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau boleh kita gambarkan, pembahasan kita ini masuk pada fase di mana seorang Yusuf yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi yang mimpinya pasti akan menjadi kenyataan. Ya, tetapi ternyata kebesaran, keagungan dan kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam ini dimulai dari proses perjalanan yang sangat menyakitkan. Ya, jadi justru ketika Nabi Yusuf mulai membangun mimpinya, ya, kalau kemarin ataupun hari-hari ini kita mendengar ada orang bermimpi terus orang lain jengkel, gitu ya. Ada orang bermimpi terus orang lain jengkel. Nah, ternyata ceritanya memang nggak beda dengan Bani Israel, gitu loh. Yang mimpi Nabi Yusuf yang jengkel 10 saudaranya. Ya. Jadi dalam hal ini ya terlepas bahwa salah satu daripada sifat hasad manusia ini adalah tidak suka dengan kesuksesan orang, ya. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dimulai dari ketika Nabi Yusuf harus melewati proses yang sangat menyakitkan. Maka ketika Nabi Yakub kedatangan 10 saudara Nabi Yusuf yang habis mengajak Nabi Yusuf ini jalan-jalan, ya, kemudian menunjukkan darah palsu pada baju Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam ini kebesaran seorang bapak, ya, kebesaran seorang bapak. Kadang-kadang seorang bapak yang soleh ini diuji oleh Allah dengan anak-anak yang bermasalah. Jadi jangan kemudian merasa bahwa kalau orang tuanya soleh itu anaknya ada jaminan soleh semua. Ya, secara proses harus dilewati. Nabi Yakub kurang apa solehnya, tapi diuji oleh anak-anak yang punya sifat hasad, dengki pada level yang paling jahat, membunuh adik kandungnya sendiri, bukan adik kandung, ya, adik sebapaknya sendiri. Ya, ini dalam ukuran kejahatan seorang saudara sangat jahat sekali. Bukan cuman itu, menipu bapaknya, berbohong kepada bapaknya. Ya, dan hebatnya Nabi Yakub alaihissalam tahu anaknya itu bohong, tahu anaknya itu melakukan kejahatan. Nabi Yakub alaihissalam cuma mengatakan sabrun jamil, fasabrun jamil. Ya, Nabi Yakub memilih untuk sabrun jamil. Ada kata-kata jamil 3 kali dalam Quran. Ada sabrun jamil, ada hijron jamil, ada sofhul jamil. Ya, sabrun jamil itu kesabaran yang indah, hijron jamil itu hijrah. Ya, fahjurhum hajron jamila. Ya, kemudian yang ketiga sofhul jamil. Kalau sabrun jamil itu artinya tidak ngeluh, tidak berkeluh kesah. Kalau hajron jamil itu meninggalkan dengan peninggalan yang indah. Maksudnya misalnya Anda terpaksa harus bercerai dalam rumah tangga, maka pilihlah cara bercerai yang hajron jamil. Ya, perceraian yang tetap memuliakan mantan pasangannya, memuliakan keluarganya. Ya, kalau sofhul jamil itu memaafkan yang baik, memaafkan yang indah.
Karena ada yang memaafkan tapi menyakitkan, gitu ya. Ya, lu kalau nggak tak maafin, begitu ya. Itu nggak indah. Al-Quran menyuruh semuanya dengan apa? Dengan kalimat indah. Dan Nabi Yakub itu sebetulnya sangat tahu betul bahwa anaknya bohong dari dua hal. Pertama, dari mimpi Nabi Yusuf yang pasti menjadi kenyataan. Jadi nggak mungkin Nabi Yusuf ini sudah meninggal. Kenapa? Ini mimpi dari Allah. Allah pasti akan mewujudkan mimpinya nanti ketika Nabi Yusuf dewasa. Lah kok ini ngakunya dibunuh? Ini nggak mungkin. Tidak mungkin wahyu Allah bertentangan. Ya, yang kedua dari bajunya Nabi Yusuf yang masih utuh. Ya, baju yang dilepas oleh Nabi Yusuf ini masih utuh. Ini bagaimana mungkin ada serigala yang sebelum menerkam Nabi Yusuf kemudian melepas bajunya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Saya dari semalam pagi buka-buka tafsir termasuk buku Tadabbur Kisah Para Nabi dan Rasul. Saya renungkan, masya Allah ya, betapa kondisi Nabi Yusuf saat itu kalau kita bawa kepada realita kekinian hari ini, masya Allah banyak sekali kesamaannya. Ya. Bagaimana para pendusta itu merekayasa sedemikian rupa, tapi akhirnya mereka tersiksa dengan kedustaannya, ya tidak? Ya, antum mungkin sering kali baca di WhatsApp, di status-status orang itu, ya, jujur itu sederhana, dusta itu ribet, gitu kan? Ya, jujur itu mudah, dusta itu sulitnya bukan main. Kenapa? Kedustaan akan dibungkus dengan kedustaan baru. Dia harus konsisten dengan kedustaannya. Padahal sulit orang dusta itu konsisten. Gitu kan, ya. Apalagi dengan, ya, maaf, di zaman sekarang, di zaman seperti ini, mencoba untuk dusta, terlalu banyak hal yang bisa dikonfrontir, gitu loh, ya. Jadi kalau di era yang semua teknologi kayak begini kok kemudian dustanya nggak canggih, ya gampang ketahuan, gitu ya. Nabi Yusuf, Nabi Yakub saat itu walaupun tahu, tapi secara rekayasa saat itu sekian tahun lamanya, ya, tidak diungkit-ungkit, ya. Kemudian kita juga melihat bahwa pada akhirnya Allah tetap akan mewujudkan janjinya kepada Nabi Yusuf. Dalam hal ini, ya, rekayasa apapun yang menimpa kepada umat Islam, pada akhirnya, ya, makar yang buruk itu hanya akan menimpa kepada pemiliknya, ya. Maka kita akan sering nih hari-hari sepekan dua pekan ini pasca peristiwa 6 syuhada FPI ini disuguhi apa ya namanya, drama-drama konyol yang menggambarkan ketololan dan kebodohan level paling akut begitu loh, ya. Karena disangkanya kita itu kayak nggak lulus TK semua gitu loh, ya. Suguhan-suguhannya itu kayak suguhan kepada orang yang nggak ngerti gitu ya. Dia lupa bahwa apa namanya, di era yang semacam ini terlalu mudah untuk membongkar semua makar tadi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kalau kita kemudian diam ataupun nggak bantah, bukan berarti itu benar. Jadi kalau Nabi Yakub itu tidak membantah omongannya 10 saudara Nabi Yusuf, bukan berarti 10 saudaranya ini apa? Sukses. Ini cuma masalah waktu. Sekali lagi ini cuma masalah waktu, ya. Oke, ya, kita masuk lagi pada pembahasan apa namanya, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf kemudian berangkat dari proses yang sangat menyakitkan, ini kemudian berujung kepada kebahagiaan. Jadi ini sudah sebuah keniscayaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Yusuf, ya, bahwa nanti kamu akan ceritakan, ya, semua urusan ini. Pada saat mereka tidak menyadari, Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Yusuf sejak dalam sumur bahwa nanti semuanya akan terbongkar. Tapi ingat, kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf tidak segera menjadi kenyataan. Kapan menjadi kenyataannya? Melalui proses perjalanan Nabi Yusuf yang sangat panjang sekali, ya. Saya kemarin dapat kesempatan untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, pondok pesantren yang cukup
cukup terkenal ya, Pondok Riyadul Jannah, Pondok Nahdien ya. Tetapi ini pondok cukup menarik untuk dikaji, kaitannya dipelajari bagaimana kehebatan pondok ini yang dirintis oleh seorang kiai muda ataupun ya anak muda lah. Cuman memang sangat ulet dan pekerja keras yang luar biasa, sampai kemudian akhirnya hari ini menjadi kiblat untuk ekonomi keumatan ya, direkrut sama ACT, dijadikan sebagai anggota MUI divisi ekonomi kiainya ini ya. Dan ketika ditelusuri waktu kecilnya sangat nelongso sekali ya. Berangkat sekolah SD sambil bawa kambing, kemudian membawa jaring ikan, jaringnya disebar, kambingnya diangonkan, dia tinggal masuk sekolah. Nanti pulang sekolah kambingnya sudah kenyang, serokannya sudah penuh gitu ya, bawa pulang kasihkan orang tuanya. Itu dilakukan hari-hari ya. Dan kalau kemudian kita nengok, kok sekarang gedungnya 7 lantai, santrinya banyak, kemudian bukan cuma itu Pak ya. Ketika saya dikenalkan, ini namanya Gus Zain, huwal awal minar Robiah, ini anak pertama dari istri keempat Ustaz gitu ya. Jadi rupanya istrinya 4, anaknya 20 begitu ya. Wah dahsyat sekali ini kiai gitu ya. Ya. Dan antum tahu nikahnya maharnya cuma 10.000 rupiah waktu itu gitu kan. Ya, itu pun diutang besoknya buat transport karena memang dia fakir gitu ya, fakir sekali saat itu. Tapi sekali lagi kegigihannya, dan sang bapak menasihatkan kepada anaknya, kalau kamu tidak kerja keras melebihi abimu, jangan berharap untuk sukses gitu ya. Nah, saya melihat fase ini ataupun perjalanan hidup yang semacam ini sebuah keniscayaan yang harus dilewati bagi orang-orang yang akan sampai pada makom yang tinggi. Nabi Yusuf, orang barangkali membayangkan jadi Nabi Yusuf itu enak ya, jadi idola, ganteng, dikejar-kejar perempuan. Oh jangan bayangkan itunya saja ya. Tersiksanya Nabi Yusuf untuk mempertahankan mempertahankan keimanannya, mempertahankan ketakwaannya, dan proses dia tersiksa bukan hanya fisik tapi juga mentalnya, ini luar biasa ya. Sebelumnya kita sudah kisahkan bagaimana ketika para musafir yang melemparkan ember ke dalam sumur, kemudian mengangkat seorang anak kecil berusia 7 tahun. Akhirnya kemudian saudara-saudara Yusuf ini mendekat. Jadi bukan kemudian taruh di sumur ditinggal, ditunggu. Datang musafir, ketika kemudian diambil Nabi Yusuf tadi, 10 orang saudara Yusuf segera mendekat dan mengatakan, "Tuan, ini adalah budak kami yang hilang. Budak kami yang lari dan kecebur sumur. Jadi kami rencana ingin jual budak ini." Ya. Maka si musafir tadi kemudian membeli budak tadi dengan harga yang sangat murah, karena sebenarnya niat mereka bukan menjual Nabi Yusuf, sekedar pantas saja ya. Hal itu dilakukan supaya tidak mencurigakan bahwa ini budak yang kabur ya. Kemudian mereka menerima uang tersebut, dan ini antum bisa membayangkan perasaan seorang Nabi Yusuf di umur 7 tahun sudah disiksa, kemudian dijual sebagai budak ya. Ini perjalanan hidup yang sangat menyakitkan. 7 tahun Pak ya. Saya jadi ingat umur 7 tahun saya hilang gitu ya. Ya, hilang di Bogor waktu piknik di Taman Mini. Nyasar, hilang, sudah siap-siap aja nih. Waktu itu secara mental saya udah siap untuk ya, kalau nasib saya nggak jumpa sama orang tua nggak apa-apalah begitu ya. Saya tinggal di sebuah rumah warung Tegal. Saya sudah siap-siap waktu itu kalau harus dipekerjakan kerja di sini, cuci-cuci piring, siaplah. Kelas 2 SD waktu itu, umur 7 tahun ya. Tapi qadarullah jam 10 malam saya dibawa ke kantor polisi, kemudian jam 2 malam polisinya berhasil menemukan rumah saya gitu ya. Nggak jadi anak orang Pak gitu ya.
Jadi cuma pengalaman sehari aja ya. Tapi nggak tahu ya, waktu itu saya nggak ada rasa sedih dan siap untuk menapaki hidup kayak begitu gitu loh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kembali kepada kisah Nabi Yusuf. Singkat cerita, musafir ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju bumi Mesir. Dari Palestina ya menuju Mesir. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf jatuh di tangan seorang penguasa, Al-Aziz. Kalau sekarang itu gelarnya mungkin seperti Kapolri lah ya, karena dia kepala kepolisian di Mesir, Al-Aziz ini ya. Tentu saja kehadiran Yusuf ini menjadi benar-benar istimewa di tengah keluarga Al-Aziz. Rumahnya besar kayak istana, saya bisa gambarkan besar kayak istana. Kenapa? Karena pintu kamarnya Al-Aziz menuju kepada pintu utama itu ada 10 lapis gitu ya. Jadi pintu kamar, pintu ini lagi, pintu lagi, terus begitu kan ya. Jadi besar sekali rumahnya. Maka kalau film-film yang menggambarkan Nabi Yusuf juga digambarkan memang di dalam istana ya. Nah, bagi Zulaikha saat itu kehadiran Yusuf istimewa. Kita tahu orang Kipti itu rata-rata kulitnya hitam, sementara Nabi Yusuf kulitnya putih, bersih ya. Dan ternyata pertumbuhan Nabi Yusuf setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dalam hitungan 15 tahun menjadi pemuda yang putih, tampan, ganteng, yang akhirnya Zulaikha ini akhirnya tergoda. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Wanita yang ada dalam rumah tersebut kemudian tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf ya. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat disebutkan bahwa suaminya Zulaikha, ada yang menyebut namanya Futifar, ini menderita impoten. Jadi Zulaikha tidak mendapatkan nafkah batin secara cukup. Maka Zulaikha menjadi punya alasan untuk menggoda Nabi Yusuf. Ya. Nanti di sini penulis menyebutkan banyak sekali sebab bagaimana Nabi Yusuf bisa mendapat kedudukan yang tinggi karena hebatnya menolak godaan Zulaikha. Ya. Nah, ketika Nabi Yusuf ini kemudian akhirnya berhasil lari daripada Zulaikha, ya. Kemudian pada saat pintu terbuka ternyata Futifar ada di depan. Ini Masya Allah ya, penguasa nih kalau bikin rekayasa luar biasa gitu loh. Ini kan istri penguasa ya, dia yang melakukan kejahatan ya, dia menjadi pelaku, Nabi Yusuf menjadi korban. Tapi begitu kemudian ketemu dengan suaminya, apa kata Zulaikha ya, langsung sandiwaranya secepat kilat. Wahai suamiku, hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang ingin menodai kehormatan istrimu? Coba bayangkan ya. Mirip nggak Pak? Ya. Yusuf yang jadi korban, tapi kemudian Yusuf dituduh sebagai pelaku. Nah ini ya namanya penguasa, otaknya emang kayak begitu dari dulu. Dari sejak zaman rejim Fir'aun. Sampai istrinya pun pinter untuk melakukan rekayasa gitu loh. Karena Quran menceritakan bahwa jagoan rekayasa, jagoan bikin hoax itu memang apa? Penguasa gitu loh Pak. Ini cerita Quran, pesannya seperti itu. Kenapa? Dia paling punya perangkat dan dia paham bagaimana cara melakukannya. Ya, kalau sampai nanti ketahuan, dia masih punya sejumlah jurus, begitu loh. Ya. Dan akhirnya kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Futifar ini memang dia merasa bersalah dengan Zulaikha. Satu, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka pada saat peristiwa itu terjadi, Futifar nggak marah. Dia cuma mengatakan Yusuf wa'arid an hadza. Udah lupakan ya peristiwa ini. Anggap aja nggak pernah terjadi, gitu ya. Nggak dihukum, ya. Sementara Zulaikha kan pada saat itu terjadi keributan. Kemudian wasyahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin, ya,
fa sadaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ada seorang bapak tua di situ ya, yang kemudian memberikan sebuah bagaimana menguji sebuah kebenaran dengan kalimat, kita cek saja kalau bajunya robek dari depan berarti fasodakot, istri kamu jujur ya. Dan Nabi Yusuf ini pendusta. Tapi kalau yang robek itu belakang, fakadzabat, istri kamu yang bohong, dan Nabi Yusuf ini yang jujur. Secara logika, kenapa kok kalau baju yang robek di depan itu yang benar perempuannya? Ya berarti perempuannya mau dinodai, kan begitu. Perempuannya dinodai, tangannya nyangkruk begitu kan? Ya, maka yang robek baju depannya. Itu kalau Nabi Yusuf ingin memperkosa Zulekha. Ya. Tetapi kalau robek belakang, ya berarti Yusuf yang memang berusaha untuk lari, dan kemudian dicengkeram oleh Zulekha dan akhirnya robek. Ya. Nah, ternyata ketahuan bahwa bajunya yang robek adalah baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian sang Potifar hanya mengatakan, sudahlah, kamu banyak minta ampun saja. Ya, nggak marah itu. Bahkan ini riwayatnya menyebutkan bahwa Potifar itu sengaja memberi kesempatan lagi. Buktinya apa? Buktinya ya, jadi kan begini, berita ini maunya dibungkam. Nah ini ya, berita ini maunya dibungkam. Sudah, jangan sampai kemudian terbongkar ini ceritanya. Tapi ternyata enggak, perempuan itu enggak ada yang tahan kalau sudah punya sebuah rahasia. Akhirnya dalam waktu singkat, perempuan itu mirip seperti wakalatul amba, kantor berita gitu ya. Jadi wanita itu kalau punya rahasia mirip seperti kantor berita ya, paling semangat untuk kemudian nge-share ya. Berita yang ditutup-tutup ini akhirnya nggak tahan juga, tersebar sampai kemudian menyebar di seantero Mesir, sehingga karena menjadi gunjingan-gunjingan seperti ini, Yusuf hari-hari masih sama dengan Zulekha, melayani sebagaimana layaknya budak kepada tuannya ya. Sampai akhirnya Zulekha merasa ternyata dia menjadi isu, menjadi gosip ya, yang hangat di tengah-tengah bangsawan Mesir. Inilah kesempatan bagi Zulekha untuk memberi pelajaran kepada wanita-wanita Mesir itu ya. Diundanglah wanita-wanita tadi ya, semuanya disuruh berdandan. Wanita ini berkelas dari yang muda sampai yang usia-usia pernikahan 10-20 tahun ya. Jumlahnya banyak. Kemudian Zulekha memberi isyarat kepada Yusuf untuk kemudian berjalan di tengah-tengah wanita ini. Wanita-wanita ini tidak sadar. Tiba-tiba kemudian ketika Yusuf ini berjalan, ini beberapa mufassir menyebutkan bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu bukan sekedar membuat jari-jari mereka terpotong ya. Beberapa riwayat sahih menyebutkan bahwa ada yang langsung mati seketika ya. Perempuan itu langsung semaput, pingsan, dan lupa bernafas selamanya ya. Ada yang langsung haid seketika gitu ya. Jadi dahsyat ini ya, gantengnya Nabi Yusuf ini seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Yusuf diberi separuh ketampanan dunia. Jadi seandainya sekian juta orang paling ganteng itu dikumpulkan ya, maka Nabi Yusuf memiliki separuh daripada ketampanan tersebut. Dan ketampanannya kemudian disetarakan dengan malaikat. Dan memang dari sejak zaman dahulu semua orang ngerti kalau malaikat itu tampan. Dulu sudah kita ceritakan ya, bagaimana ketampanan malaikat. Zumirrotin fastawa, malaikat itu ganteng, gagah ya, fisiknya sempurna. Zumirrotin fastawa ya, ganteng, gagah. Nah, Nabi Yusuf ini pada saat dilihat oleh perempuan-perempuan langsung mereka berteriak ya, mahada basyara in hada illa malakun karim ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mundur sedikit ya. Pada saat Nabi Yusuf diserahkan kepada Futifar, maka Futifar mengatakan kepada Zulekha, akrimi maswah asa yang fa'ana au nattakhidahu walada. Ya. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat buat kita atau nanti kita angkat saja dia sebagai anak. Karena memang Futifar tidak punya anak. Ya, ada dua riwayat, tapi riwayat yang kedua ini lemah. Futifar ini sendiri sebenarnya hobi selingkuh, gitu ya. Makanya ketika dia melihat istrinya selingkuh, dia tidak marah. Sudahlah, sama-sama aja lah kita, gitu ya. Jadi ini, tapi pendapat yang kuat Futifar ini important. Dia tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Zulekha, sehingga membuat Zulekha tergoda dengan Yusuf. Syekh Shalih Munajjid menyebutkan terkait dengan ayat ini, an-nasyaba, terkait dengan ayat walamma balagu asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. An-nasyaba idza nas'a fi ta'atillah fa innahu yu'tihi ilman wa hikmatan. Ini penting buat anak-anak muda khususnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada antum sekalian. Ya, walamma balagu asyuddahu, ketika Nabi Yusuf sudah memasuki usia dewasa, balagu asyuddahu itu berarti sudah mimpi basah, ya. Atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan Nabi Yusuf itu ilmu, hikmah dan ilmu, ya. Atainahu hukman wa ilma, ya. Sebentar. Pada ayat 22 ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Tatkala Nabi Yusuf sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya ingin memberi penekanan pada ayat ini, ya, pada ayat ke-22 ini, ya. Kan pada ayat yang ke-21, wa qala alladzi ishtarahu min misr li imraatihi akrim maswah asa yang fa'ana aw nattakhidu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik, yang tinggi kepada Nabi Yusuf di Mesir. Jadi ini karunia pertama yang Allah berikan. Nabi Yusuf tidak dijadikan budak yang bentuknya dihinakan, bukan menjadi budak yang dipekerjakan layaknya budak-budak Mesir yang lain. Karena kalau kita perhatikan budak-budak di Mesir yang lainnya itu sangat mengerikan, terutama kalau jadi budaknya Fir'aun. Pernah saya kisahkan di istana atau di kuburan Fir'aun, di piramida itu, kuburan-kuburan Fir'aun itu satu lubang makam itu isinya 7 jenazah. Yang satu posisinya terlentang tidur, yang 6 posisinya duduk bersila berhadap-hadapan dengan posisi tangan begini. Kenapa kok bisa demikian? Ya, karena para raja Mesir kalau mau meninggal dunia, dia merasa ajalnya tiba, dia akan tunjuk 6 orang budaknya. Kamu ikut saya. Ya. Dan jawaban mereka cuma satu, sami'na wa ata'na. Ya. Nanti begitu sang raja meninggal, 6 orang ini duduk bersila posisi begini, memegang tubuh sang raja. Ya, rajanya enak, sudah meninggal baru dikubur. Lah yang 6 ini dikubur hidup. Ini
Perbudakan seperti itu levelnya, karena budak itu secara apa namanya nilai nggak ada bedanya dengan binatang, bahkan pada beberapa kasus lebih rendah daripada binatang. Antum tonton film Bilal itu, bagaimana ada narasi dialog antara Bilal dengan Umayyah bin Khalaf pada saat Bilal ingin mengambil sebutir apel. Kemudian Umayyah mengatakan, apa perbedaan kamu dengan apel ini? Kata Bilal, tidak ada bedanya. Saya milih Anda, apel ini juga milih Anda. Itu saking rendahnya sama apel itu, sebutir apel yang harganya 10.000 perak misalnya, itu nggak ada bedanya. Itu saking rendahnya budak pada saat itu. Ya. Nah, Nabi Yusuf nggak demikian. Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi apa? Makannal Yusufa fil ardi. Kami beri tamkin, kami beri kedudukan. Dia bukan menjadi budak-budak yang hina, tapi dia ditempatkan di sebuah tempat yang baik. Dan di sini ada rahasia yang penting untuk kaitannya dengan pendidikan, yaitu pada ayat yang kedua tadi. Walamma balagu asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Ketika Nabi Yusuf itu sudah masuk di usia dewasa, kami beri dia hikmah dan ilmu. Apa bedanya antara hikmah dan ilmu? Ini dua-duanya penting. Biasanya kalau manusia secara umum itu apa? Ilmu dan hikmah. Ya, ayatnya kan berbunyi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mana yang lebih penting, ilmu sama hikmah? Orang diberi ilmu belum tentu mendapatkan kebaikan. Bahkan banyak yang diberi ilmu justru kemudian makin arogan, makin rendah kedudukannya. Ya, karena apa? Tidak memiliki hikmah. Tetapi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Apa bedanya ilmu dengan hikmah? Ilmu itu kebenaran, hikmah itu kebenaran. Ilmu itu kebenaran, benar. Hikmah itu benar. Ya, paham nggih? Bener tur bener, itu hikmah, ilmu dan hikmah. Orang yang bener saja nek nggak bener itu bermasalah. Contoh, jangan habis belajar tentang syirik, kufur, bid'ah, ya baru dapat ilmu langsung disampaikan ke tetangga sebelah, gitu kan? Ya, begini syirik, ini kufur, itu secara ilmu bener, tapi tidak pakai hikmah, ya. Maka orang yang ilmunya tinggi tidak memiliki hikmah, itu derajatnya bisa rusak. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Yusuf. Dan di sini Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa seorang pemuda kalau dia menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan karunia kepadanya ilmu dan hikmah. Saya ingin menegaskan pada bagian ini satu bahasan yang saya anggap sangat penting, ya. Jadi balagho asyuddahu itu dia sudah balik. Jadi dalam Islam mengenal istilah balik. Kemudian hari ini kita mendapat tambahan istilah akil balik. Sebenarnya dalam kamus fikih nggak dikenal istilah akil balik. Adanya apa? Balik. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah balik, pasti dia akil. Karena ayatnya berbunyi walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Orang itu kalau sudah balik, nanti dia akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Itu orang-orang baik, orang yang taat. Nah, masalahnya seiring waktu, ini terutama setelah abad ke-20, tiba-tiba muncul fase baru yang dikenal oleh banyak orang dan disepakati dan gak bisa ditolak, yaitu fase yang namanya apa? Remaja. Dulu fase hidup itu balita, mumayyiz, kemudian apa? Syabab, anak-anak, dewasa. Tidak ada fase tengah-tengah. Fase tengah namanya mumayyiz, tapi mumayyiz dalam Islam hukumnya adalah anak-anak. Ini ya. Jadi selama dia statusnya sobi atau mumayyiz, selama dia ini belum balik,
maka tidak berlaku hukum taklif. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban begitu. Sebagaimana kalau misalnya dia mencuri belum dipotong tangan, kalau berzina belum dicambuk atau dirajam, kalau dia melakukan qazaf dia tidak dicambuk. Kenapa? Karena belum mukallaf. Begitu dia balik ditandai dengan mimpi basah, ya, maka dia berubah status naik sebagai mukallaf, disebut dewasa. Ini balagho asyuddahu, itu menjelang dewasa. Kenapa kalau disebut menjelang dewasa? Karena yang namanya syabab itu bentangan usianya dari 15 sampai 40 tahun. 15 itu dewasa pemula, 40 tahun itu dewasa sempurna. Kalau di atas 40 sudah tua namanya, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat. Anak muda kalau sudah balik, dia dari sejak kecil hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, maka begitu dia balik dia akan memiliki dua-duanya, yaitu ilmu dan hikmah. Tetapi sebaliknya, kalau dari sejak kecil dia tidak berada dalam bi'ah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan dia akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Ya. Ilmu saja belum tentu, apalagi hikmah. Ya. Atau ada yang mendapat ilmu tapi tidak mendapatkan hikmah. Apa buktinya? Tidak dewasa-dewasa walaupun umurnya sudah masuk usia dewasa. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebetulnya dalam Islam tidak ada istilah akil balik, adanya apa? Balik saja. Penyebutan kata-kata akil di dalam kitab-kitab fikih itu sekedar untuk membedakan dia itu gila atau normal, itu loh, ya. Jadi kata-kata akil, syarat sholat, akil balik, gitu misalnya, ya. Itu kata-kata akil bukan menunjukkan sebuah istilah yang terpisah dari balik. Karena kalau balik pasti akil, macam kayak gitu, ya. Nah, maka penyebutan kata-kata akil dalam kitab-kitab fikih sekedar menunjukkan bahwa dia tidak gila. Tetapi secara umum orang kalau sudah balik itu, maka dia masuk pada fase akil juga. Nah, repotnya sekarang ini penting nanti buat anak-anak kita, ya. Karena kita harus menanamkan ilmu ini kepada anak kita. Bagaimana supaya besok mereka ketika balagho asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Bagaimana anak-anak kita nanti begitu masuk usia balik dapat ilmu dan dapat hikmah, ya. Syaratnya apa? Tadi dia tumbuh dari sejak kecil dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka ini tidak didapatkan. Nah, hari ini kita berada pada realita yang paling tragis gitu loh, ya. Karena muncul istilah remaja yang dulu di zaman Islam tidak pernah dikenal. Islam hanya mengenal istilah apa tadi? Mumayyiz ataupun anak-anak, kemudian apa? Dewasa. Usia itu nggak ada. Nah, sekarang usia itu muncul. Dari usia berapa sampai berapa? Dari mulai 12 sampai 18. Maka dulu ada istilah 17 tahun ke atas, gitu kan? Nah, sekarang naik lagi jadi 18 tahun ke atas. Begitu loh. 18 itu baru dikatakan dewasa, ya. Tapi ternyata makin kesini makin jauh bentangannya. Remaja bukan lagi dari 12 sampai 18, tetapi dia lebih maju dan lebih panjang, 11 sampai 22, bahkan sampai 23, ya. Balik dengan akil itu dua istilah yang terpisah. Ternyata banyak anak-anak muda sudah balik tapi belum akil. Apa buktinya? Badannya sempurna, fisiknya dewasa, akalnya belum tumbuh. Apa buktinya? Masih bergantung sama orang tua, ya. Bahkan ini Ustadz Adriano Rusfi nyelekit banget omongannya, ya. Balik itu bahkan remaja itu sampai umur 23. Buktinya apa? Sampai kuliah S2 masih nyadong sama orang tua. Buktinya apa? Sampai punya anak 1, 2 masih tinggal sama mertua, begitu ya. Ini
omongan beliau, mohon maaf kalau ada yang tersinggung begitu ya. Karena memang ini fenomena yang sebetulnya dulu nggak pernah dikenal. Bahkan kalau antum masuk ke suku-suku pedalaman itu nggak ada remaja, anak-anak langsung dewasa. Umur 15 dipakaikan baju dewasa, kemudian dia sudah wajib perang, sudah wajib mencari nafkah, ditendang dari rumah, nggak boleh tinggal sama orang tua. Itu kayak begitu. Nah, remaja ini munculnya memang pasca revolusi industri, ya, dan kemudian dia usia yang anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Kan sebetulnya ini bukan sesuatu yang ini ya, yang baik ya. Kenapa? Kalau antum masuk ke tempat-tempat hiburan itu tiket itu cuma ada 2 loh ya, anak-anak sama dewasa gitu kan ya. Tur parah lagi 2 tahun ke atas dewasa gitu kan ya. Itu ada yang pusat hiburan kayak begitu loh, 5 tahun dewasa, ada yang pokoknya tingginya lebih dari 100 cm harga dewasa gitu loh ya. Anak-anak yang kayak begitu dia curang ya. Harusnya kalau belum mimpi basah ya anak-anak statusnya gitu kan. Nah, kalau sudah 15 tahun tumbuh bulu kemaluannya baru dia berstatus sebagai dewasa. Ini buat saya definisi ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kita ini punya anak sampai usia 16, 17, 18, 19 masih saja dianggap sebagai anak-anak begitu loh. Makanya saya mau mencoba manggil anak-anak seusia gitu dengan kalimat bapak-bapak sekalian gitu ya. Itu nanti rasanya mesti beda. Coba jenengan panggil anak jenengan yang umurnya 17, 18 panggil Pak begitu ya. Jenengan yang ngajar sekolah SMA terus dipanggil bapak-bapak sekalian, itu mesti nanti perasaannya beda. Kalau dibayangin anak-anakku itu mesti kekanak-kanakan terus gitu ya, nggak dewasa-dewasa ya. Nah, ini ya buat saya menarik nih pembahasan tentang lamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Karena kalau dia sudah balik akan punya hikmah dan ilmu. Berarti kalau dia itu sampai usia balik kok belum dapat hikmah dan ilmu, ini waktu kecilnya bermasalah, tidak mendapatkan pendidikan yang baik macam itu. Nabi Yusuf mendapatkan pendidikan yang baik ketika dia dewasa, mendapatkan ilmu dan hikmah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dulu itu balik dengan akil satu paket, sekarang itu balik dengan akil tidak satu paket. Ada orang yang 11 tahun itu sudah balik. Kenapa? Sudah head kok yang perempuan. Yang laki-laki, naudzubillah, anak SD ada nggak yang memperkosa? Ada kok. Ya. Ada berita yang sangat menyakitkan ya. Peristiwanya sekitar 4 tahun yang silam, 2016. Kejadiannya di Sumatera daerah Bengkulu. Seorang anak gadis usia 14 tahun, 2 SMP, namanya Yuyun, diperkosa oleh 14 anak muda. Dari 14 anak muda yang memperkosa gadis 14 tahun ini, 6 orang diantaranya baru berusia 16, 17, 18. Akhirnya oleh kepolisian hukumannya ringan dengan alasan apa? Pelakunya masih anak-anak gitu loh ya. Coba bayangkan Pak. Jadi balik kalau tidak akil ini potensinya maksiat semuanya. Kenapa? Orang balik fisik itu arahnya maksiat semua. Coba aja kalau orang itu fisiknya sudah balik tapi akalnya nggak sempurna, maka dia akan melakukan kemaksiatan bebas tanpa kendali. Kenapa? Karena yang bisa mengendalikan kemaksiatan itu adalah otaknya, berpikirnya. Nah orang itu kalau dia tidak akil, maka walaupun tubuhnya besar dia nggak bisa membedakan baik dan buruk. Nah hikmah itu adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Kalau membedakan baik dengan buruk lebih gampang lagi, karena dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik ya. Jamaah rahimakumullah, ini kuncinya ada pada apa? An-nasyaba idzan nasa'a fi taatillah fa innallaha yu'tihi ilman wa hukma. Inilah pentingnya pembiasaan ketaatan kepada anak-anak dari sejak kecil, supaya apa? Begitu nanti dia masuk usia 15 tahun, dia berada pada usia apa? Balagha asyuddahu, yang mendapatkan ilmu dan hikmah. Tapi kalau tidak, nanti anak-anak ini akan tumbuh walaupun umurnya sudah 18, 19, 20 masih nyadong terus, masih minta terus begitu ya. Ini harus mulai berlatih
Ya, anak-anak kita walaupun sekolah di pondok, saya mencoba untuk menanamkan kepada anak-anak, ya kita bilang kepada mereka, kamu aslinya sudah nggak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua. Cuman berhubung kamu di pesantren, belum bisa kerja, belum bisa cari uang sendiri, ya orang tua kamu sudah komitmen akan membayar SPP. Tapi ingat, statusnya ini bukan nafkah kepada kamu. Ini statusnya adalah apa? Sedekah dari orang tua. Gak apa-apa anak kita menerima sedekah karena memang faktanya belum mampu. Tapi dia harus ngerti bahwa itu bukan kewajiban orang tuanya. Ini yang harus ditanamkan, supaya anak ngerti bahwa dia tuh sudah gak punya hak lagi minta sama orang tua. Dia sudah balago asyuddahu, umurnya sudah 15 tahun ke atas. Ya, antum kalau nonton film-film suku-suku primitif itu ada ritual apa? Dari anak-anak ke dewasa. Ya, saya pernah menyaksikan itu film Cina. Bagaimana ada ritual itu? Anak-anak umur 14 tahun, 15 tahun yang sudah mimpi basah, langsung besoknya upacara. Ada upacara perpindahan status dari anak-anak menjadi dewasa. Langsung mereka mengenakan pakaian dewasa. Ya. Kemudian mereka diwajibkan untuk berperang, berburu, ya, mencari hidup sendiri, nggak boleh tinggal sama orang tua. Di Barat, walaupun definisi remaja itu masih ada dan justru mereka yang bikin, ya, tapi mereka punya mekanisme umur 18 tahun itu ditendang dari rumah. Kenapa? Kalau ada anak 18 tahun belum keluar dari rumah, dia tidak mendapatkan jaminan pemerintah, nggak dapat uang subsidi gitu ya. Indonesia nggak punya mekanisme itu. Makanya jangan heran sampai sekian lama itu ya masih bersama orang tua. Mending kalau bersama orang tuanya dalam rangka berbakti, berkhidmat. Ini ngerecoki kok, ya. Masih justru malah numpang semuanya, ya. Urusan makan, urusan lain-lainnya masih tergantung kepada orang tuanya, ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, ya, poin berikutnya, khuturatul khulwah bil mar'ah fil bait, resiko kalau bersama dengan perempuan berduaan, ya, dimana Rasulullah sudah mengingatkan bahwa apabila laki dan perempuan itu berduaan, yang ketiganya adalah syaitan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf terjaga dari Zulaiha. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, memang ini untuk Nabi, tapi sangat mungkin bisa terjadi pada manusia biasa. Maksudnya apa? Orang-orang yang menjaga ketaatan dalam kondisi emergensi, dalam kondisi yang terpojok, kondisi yang genting, Allah akan mendatangkan pertolongannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kenalilah Allah di saat kamu lapang, maka nanti Allah akan mengenalimu di saat kamu sempit. Ya, jamaah rahimakumullah, ini penting. Banyak orang pada saat kepepet, yang dia lakukan adalah mulai berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu mirip seperti menanam pohon. Yang namanya nanam pohon, untuk kemudian keluar buahnya butuh proses waktu, ya. Maka yang paling baik itu menanam pada saat waktu kita longgar, ya. Sangat bodoh kalau ada petani nanam kemudian ditungguin buahnya. Padahal untuk bisa berbuah, pohon ini butuh waktu yang panjang. Inilah pentingnya kita berbuat kebaikan di saat longgar. Supaya apa? Nanti dalam kondisi emergensi, buahnya sudah keluar, bisa dipetik. Nah, fenomena kita kebanyakan itu apa? Pada saat kepepet, pada saat kena masalah, pada saat kena musibah, kita mencoba untuk menanam pohon kebaikan sambil berharap segera keluar buahnya. Ini yang mustahil. Ya, lalu keluarlah kalimat
saya sudah coba bangun malam tapi kok nggak ada hasilnya. Saya sudah lakukan loh sedekah ini seminggu ini saya sedekah terus, tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Saya juga udah coba nih ngikutin nasihat Ustadz, tiap hari 1 juz ini sudah hari ke 18 saya udah juz 18 ini. Saya paksain, belum pernah loh saya seumur hidup kecuali baru kali ini, gitu ya. Ya. Tapi kok nggak ada pengaruhnya. Itu sama seperti orang yang tadi kelaparan pengen nanam buah, kemudian berharap segera buahnya tumbuh. Nggak bener yang semacam ini. Harusnya dia menanam pohon itu sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat nanti lapar, oh jangan-jangan pohon ini sudah berbuah. Jangan-jangan pohon ini sudah berbuah. Ya. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu ternyata ibarat pohon, masa pertumbuhannya beda-beda. Kalau yang ditanam itu kecambah ya 3 hari 4 hari sudah kelihatan. Kalau yang ditanam itu cabe 2 bulan 3 bulan sudah ada buahnya. Kalau yang ditanam itu singkong 5 bulan 6 bulan bisa dicabut. Tapi kalau yang ditanam itu mangga, durian, aceh, itu ya 3 tahun 4 tahun lah baru bisa dirasakan buahnya. Kalau yang antum tanam itu pohon sengon ya butuh waktu lebih lama lagi, apalagi pohon jati lebih lama lagi ya. Nah, maka dalam hal ini Nabi Yusuf ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori apa? Mengenal Allah di saat lapang, sehingga Allah kemudian memberikan pertolongannya di saat sempit. Ya, jangan kita menjadi orang yang kemudian pada saat lapang, longgar, sehat, punya uang, lupa kepada Allah, begitu jatuh miskin baru kemudian tobat, sadar, ngaji, walaupun itu jauh lebih baik daripada kemudian enggak sama sekali. Ya, antum menanam pohon walaupun masih kecil asal dirawat terus, ya ini tetap akan besar. Tapi kalau nggak nanam-nanam maka tidak akan ada apa? Kebaikan. Ya. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang memang dia punya pohon-pohon kebaikan yang dia terus tanam. Nanti suatu saat Allah akan perlihatkan kepada dia. Ya, karena mazhab kita ini di dalam memperoleh kebaikan ya itu salah satunya berangkat dari prinsip fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang dalam hidupnya itu suka berbagi, bertakwa, mengharapkan pahala Allah semata, fasanuyassirul yusra, maka nanti akan kami berikan kepada dia kemudahan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini pembahasan kita tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.